Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan membahas basic algorithm atau dalam bahasa Indonesianya algoritma dasar. Kemudian sampai membahas berbagai algoritma yang sudah berkembang selama lebih dari 40 tahun. Tujuan pembelajaran pada hari ini, mahasiswa mampu menerapkan 3 algoritma dasar. Jadi mahasiswa harus mampu menerapkan 3 algoritma dasar, yaitu algoritma construction, algoritma improvement, dan algoritma hybrid. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, slide berikut ini adalah buku acuan kita. Terdapat 2 buku di situ. Yang sebelah kiri adalah Facility Planning karangan Tompkins tahun 2010. Nah, buku ini yang akan memberikan banyak insight, yang istilahnya menjadi acuan utama. Kemudian buku yang kedua yang sebelah kanan, Facility Design, itu dikarang oleh Heragu tahun 2016. Buku ini saling mengisi ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan satu buku ya. Jadi di beberapa bab ada yang Heragu tidak ada di dalam Tompkins, dan juga Tompkins tidak ada di dalam Heragu, seperti itu. Nah, tadi terkait 3 basic algorithm ya, yang construction, improvement, kemudian hybrid. Nah, itu akan dijelaskan lebih detail slide berikut ini. Tulisan yang berwarna merah itu yang tadi saya sebutkan, basic algorithm, construction, improvement, dan hybrid. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang algoritma atau katakanlah proses gitu ya, kita perlu sejenak flashback ke minggu lalu tentang materi input-input apa saja yang akan digunakan dalam proses penataan fasilitas. Jadi di sisi layar sebelah kiri ya, kita melihat di nomor 4, mulai dari 431 ya, sampai 4, saya ulangi, dari 4.1 sampai 4.3 itu minggu lalu ya. Nah, sekarang kita mulai ke 4.3.4. Nah, minggu lalu kita berbicara tentang input ya, tentang input. Jadi bayangkanlah sistem input, proses, output. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas prosesnya ya. Minggu lalu kita membahas input. Nah, inputnya ya, kita siapkan. Kita lihat di layar sebelah kiri itu 432, nah, itu adalah inputannya, data-data apa saja yang dibutuhkan. Kemudian yang 433 adalah termasuk juga data yang perlu disiapkan, tapi sedikit proses gitu ya, sedikit proses sebelum diproses secara beneran gitu ya, istilahnya pre-processing gitu ya. Nah, itu minggu lalu ya, tentang input flow, size ya, ukuran, terus flow-nya kemana saja. Nah, telah tibalah di minggu ini kita membahas proses. Di dalam proses itu kita mempelajari construction, improvement, dan hybrid. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Di sini adalah gambar hierarki. Di dalam hierarki yang khususnya di bagian atas itu tadi yang sudah saya sebutkan, construction, improvement, dan hybrid. Itu adalah basic algorithm. Ya, tolong ini harus diingat istilahnya ya, basic algorithm atau algorithm saja ya, algorithm. Jadi kita menyebutnya algorithm construction, algorithm improvement, algorithm hybrid. Ya, jadi perhatikan istilahnya algorithm. Kenapa harus diperhatikan? Karena di bawahnya itu ada tulisan metode.
ya di kotak di bawah improvement itu adalah metode. Jadi algoritma dan metode itu memang maknanya sama-sama step by step, langkah demi langkah begitu ya. Nah, tetapi saya paksa untuk berbeda ya agar bisa mewakili masing-masing langkah-langkah begitu ya. Di dalam algoritma construction itu juga ada langkah-langkah gitu. Improvement juga ada langkah-langkah. Nah, kemudian di setiap langkah-langkahnya si construction, improvement, dan hybrid, di situ ada metode. Nah, makanya di gambar ini saya kasih hierarki metode. Metode dibagi 3 ya, sesuai yang terlihat di gambar ya. Metode dibagi 3. Pertama adalah exact, kemudian graph, kemudian suboptimal. Nah, di dalam hierarki ini sebenarnya ada inputan ya. Tadi masih ingat ya, input, proses, output. Yang kita lihat di layar ini adalah prosesnya. Kemudian inputnya di mana? Ada di slide berikutnya. Oke, kita lihat di sini ya. Tadi basic algorithm, ada construction, improvement, dan nah yang inputannya itu yang dikasih warna biru ya. Atau di sebelahnya, yang dikasih warna biru kan continuous ya. Kemudian di sebelahnya ada discrete. Ya sebenarnya inputannya adalah continuous dan discrete. Itu adalah input. Kemudian di bawahnya unconstrained layout atau constraint site gitu ya. Dan seterusnya itu adalah input. Inputnya tidak hanya sampai di sini ya. Ini tolong Anda bisa Anda pause lah ya. Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail. Anda pause saja ya, baca sejenak. Karena kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat ada single floor, ada static, FLP. Nah, sudah cukup sampai situ inputnya. Kemudian dilanjutkan metode tadi yang saya katakan, hati-hati ada istilah algoritma dan metode. Nah, algoritmanya tadi misalkan, saya mau pilih algoritma construction. Inputannya adalah tadi ada continuous, ada unconstrained site, nah sampai ke single floor gitu. Nanti ada multi floor juga, itu input ya. Nah, setelah inputnya sudah selesai, mau pakai metode apa? Nah, metodenya ada exact, graph, dan suboptimal. Ini juga tolong kalian pause dulu ya, Anda perhatikan. Nanti kita akan lanjut ke slide berikutnya ya. Untuk sementara kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ke depannya nanti kalian akan bisa menemukan apa saja algoritma yang akan dipelajari, karena dari berbagai macam algoritma ya, yang tadi sekitar 40 tahun lebih itu ya, udah banyak algoritma. Jadi minggu depan mudah-mudahan Anda sudah memiliki bekal ya untuk mendapatkan algoritma apa saja yang akan dibahas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan.